Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas ringkasan materi mata kuliah pasar uang dan pasar modal, mulai dari membahas secara menyeluruh mengenai bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga barang, perubahan suku bunga kredit, nilai tukar rupiah, hingga stabilitas perbankan semuanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dan kondisi sistem keuangan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas tersebut adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Independensi ini berarti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Independensi tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kondisi ekonomi dan bukan kepentingan politik jangka pendek. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui. Sebagai bank sentral, tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah mencakup dua aspek utama, yaitu kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin pada tingkat inflasi serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun dan biaya hidup meningkat. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah melemah secara tajam, harga barang impor akan meningkat dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar pertama adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga inflasi tetap stabil. Pilar yang kedua adalah sistem pembayaran, yaitu menjaga agar seluruh transaksi ekonomi berjalan lancar, aman, dan efisien. Pilar yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, yaitu menjaga agar sistem perbankan dan pasar keuangan tetap sehat dan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen terpenting dalam pengelolaan ekonomi makro. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai rupiah baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Sejak tahun 2005, Indonesia menerapkan kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF, di mana inflasi menjadi target utama kebijakan moneter dalam sistem ini. Bank Indonesia menentukan target inflasi tertentu yang ingin dicapai agar harga barang dan jasa tetap stabil. Namun, setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008, Bank Indonesia mulai menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework. Dalam pendekatan ini, pengendalian inflasi tetap menjadi tujuan utama. Tetapi, Bank Indonesia juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter modern tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Dalam praktiknya, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat meningkat terlalu tinggi dibandingkan jumlah barang yang tersedia. Yang kedua adalah cost push inflation, yaitu inflasi akibat meningkatnya biaya produksi seperti kenaikan harga bahan bakar, energi, atau bahan baku. Nah, yang ketiga, ekspektasi inflasi, yaitu kondisi ketika masyarakat memperkirakan harga akan naik sehingga perilaku ekonomi masyarakat ikut mendorong kenaikan harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam pengendalian harga pangan dan energi. Untuk memperkuat koordinasi tersebut, dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPI
BIN. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen penting. Instrumen utama yang digunakan saat ini adalah BI 7-day Reverse Repo Rate atau BI7DRR sebagai suku bunga acuan. Suku bunga ini menjadi sinyal arah kebijakan moneter dan memengaruhi suku bunga perbankan maupun pasar uang. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka bunga kredit akan meningkat sehingga masyarakat dan perusahaan cenderung mengurangi konsumsi serta investasi. Dampaknya, jumlah uang beredar menurun dan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, maka kredit menjadi lebih murah sehingga konsumsi dan investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. Selain suku bunga, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen lain seperti operasi pasar terbuka, repo dan reverse repo, pengaturan giro wajib minimum atau GWM, serta investasi nilai tukar di pasar valuta asing. Dalam perkembangan ekonomi modern, Bank Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan saja. Bank Indonesia menerapkan konsep policy mix atau bauran kebijakan, yaitu kombinasi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pendekatan ini dilakukan karena stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat gejolak global, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing sekaligus menjaga likuiditas melalui pembelian surat berharga negara. Dengan policy mix, kebijakan yang diterapkan menjadi lebih fleksibel dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil sangat penting karena menjadi penghubung antara sektor keuangan dengan sektor real. Ketika sistem keuangan terganggu, maka penyaluran kredit akan terhambat, investasi menurun, dan aktivitas ekonomi dapat mengalami perlambatan bahkan krisis. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan menjadi syarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa peran strategis. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last resort, yaitu penyedia likuiditas terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan dana jangka pendek. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis perbankan yang dapat menyebar menjadi krisis sistematik. Kedua, Bank Indonesia menjalankan kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini mencakup pengaturan rasio likuiditas, pengendalian penyaluran kredit, serta mitigasi risiko sistematik. Ketiga, Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, pemerintah, dan lembaga penjamin simpanan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK guna menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Bank Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan sistem pembayaran dan digitalisasi ekonomi. Saat ini, transaksi ekonomi semakin berkembang ke arah digital sehingga diperlukan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien. Bank Indonesia mengembangkan berbagai inovasi seperti KRIS, BIFAS, dan digitalisasi sistem pembayaran nasional. KRIS misalnya mempermudah masyarakat melakukan pembayaran hanya dengan satu kode QR sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan terintegrasi. Digitalisasi ini juga mendukung perkembangan ekonomi digital dan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong keuangan inklusif, yaitu upaya agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Keuangan inklusif penting karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Dengan adanya mobile banking, fintech, KRIS, dan program layanan keuangan digital lainnya, masyarakat menjadi lebih mudah melakukan transaksi, menabung, maupun memperoleh pembiayaan. Semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, maka fungsi intermediasi keuangan akan semakin efektif
dan stabilitas ekonomi juga semakin kuat. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan UMKM. UMKM merupakan sektor yang sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Namun, salah satu tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses, pembiayaan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendukung UMKM melalui penguatan akses kredit, pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi pembayaran menggunakan KRIS, serta integrasi UMKM ke platform digital. Dukungan ini bertujuan agar UMKM mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dalam sistem keuangan, pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting. Pasar uang merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Fungsi utama pasar uang adalah menjaga likuiditas ekonomi dan menjadi jalur transmisi kebijakan moneter. Melalui pasar uang, perubahan kebijakan suku bunga Bank Indonesia dapat mempengaruhi sektor perbankan dan ekonomi real. Pasar uang juga menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Treasury Bills atau surat utang jangka pendek pemerintah, interbank call money, sertifikat deposito, dan bankers acceptance. SBI digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas ketika jumlah uang beredar terlalu banyak. Treasury Bills digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan jangka pendek sekaligus menjadi benchmark risk-free rate dalam sistem keuangan. Interbank call money memungkinkan bank yang kekurangan likuiditas meminjam dana dari bank lain dalam jangka pendek. Seluruh instrumen ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas likuiditas dan efisiensi sistem keuangan nasional. Selain pasar uang, terdapat pula besar modal yang berfungsi sebagai tempat pendanaan jangka panjang. Jika pasar uang fokus pada likuiditas jangka pendek, maka pasar modal fokus pada investasi dan ekspansi usaha jangka panjang. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan perusahaan dan sarana investasi masyarakat. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk ekspansi usaha tanpa hanya bergantung pada pinjaman bank. Di sisi lain, masyarakat dapat menanamkan dana dan memperoleh keuntungan melalui dividen maupun capital gain. Di Indonesia, pengawasan pasar modal dilakukan oleh OJK, sedangkan perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Selain sebagai sarana pembiayaan dan investasi, pasar modal juga mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, karena perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan menerapkan prinsip good corporate governance. Dalam era globalisasi, sistem keuangan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi global. Perubahan suku bunga negara maju, gejolak geopolitik, krisis ekonomi internasional, maupun arus modal asing dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional dan mengikuti berbagai reformasi global guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Indonesia sebagai bagian dari G20 juga ikut terlibat dalam reformasi sistem keuangan global pasca krisis tahun 2008. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan moneter, pengawasan sistem keuangan, pengembangan pasar utang, digitalisasi sistem pembayaran, serta dukungan terhadap UMKM dan keuangan inklusif. Bank Indonesia berupaya menciptakan sistem ekonomi yang stabil, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Pasar uang berfungsi menjaga stabilitas likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seluruh elemen tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem keuangan nasional yang kuat. Dengan demikian, stabilitas ekonomi modern tidak hanya bergantung pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada kekuatan sistem keuangan, koordinasi antar lembaga,
kualitas infrastruktur pasar keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.